penangkapan ikan terukur dan kampung nelayan maju, implementasi ekonomi biru dalam rangka reformasi pengelolaan perikanan yang lebih berkelanjutan dan mensejahterakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 33 Ayat 3 telah mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk itu, sumber daya ikan harus dikelola dengan spirit luhur para pendiri bangsa tersebut. Sumber daya ikan yang melimpah harus dikelola dengan paripurna agar berdaulat sepenuhnya serta berkelanjutan. Ujung dari pengelolaan paripurna adalah kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebesar-besarnya, serta kontribusi yang optimal bagi perekonomian nasional dan pendapatan negara. Sistem pengelolaan sumber daya ikan yang dianut Indonesia selama ini sepenuhnya berbasis input control. Dalam mekanisme perizinan usaha penangkapan ikan, hanya diatur jumlah dan ukuran kapal serta alat tangkap yang digunakan, sedangkan volume produksi dari setiap kapal tidak dibatasi. Hal ini dapat menyebabkan munculnya potensi overfishing, markdown, ukuran kapal, pendataan produksi kurang akurat, serta penerimaan negara melalui PNBP sumber daya perikanan tidak mencerminkan sumber daya yang dieksploitasi. Tidak heran apabila PNBP SDA Perikanan tahun 2020 hanya berkontribusi 0,18% saja dari total PNBP seluruh sektor. Padahal PNBP berperan 20,72% terhadap pendapatan negara. Di samping itu, masih banyak hal dari pengelolaan perikanan di tanah air selama ini yang harus dibenahi. Misalnya, penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, penanganan ikan hasil tangkapan yang tidak mengindahkan aspek-aspek cara penanganan ikan yang baik dan higienis, serta fasilitas pelabuhan perikanan yang tidak memadai. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi total atas pengelolaan sumber daya ikan di tanah air. Semangat pengelolaan diambil dari prinsip blue economy atau ekonomi biru yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam konsep penangkapan ikan terukur. Penangkapan ikan terukur adalah penangkapan ikan yang terkendali yang dilakukan berdasarkan zona tertentu dan kuota penangkapan ikan dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, menjaga mutu ikan hasil tangkapan, memberikan kesempatan berusaha, meningkatkan keadilan, dan kesejahteraan nelayan. Melalui konsep output control yang telah diterapkan di berbagai negara yang maju pengelolaan perikanannya, penangkapan ikan terukur antara lain mengatur zona penangkapan ikan terukur, kuota penangkapan ikan terukur, alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan, pelabuhan pangkalan, aturan terkait penggunaan nelayan lokal, serta didukung dengan pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan yang memadai. Manfaat yang diperoleh dari implementasi penangkapan ikan terukur antara lain, volume produksi paling banyak sesuai kuota yang diberikan, nilai produksi yang maksimal karena mutu ikan terjaga, tenaga kerja terserap lebih banyak, distribusi pertumbuhan ekonomi di daerah menjadi lebih merata karena ikan didaratkan di pelabuhan perikanan yang ada di setiap WPP sehingga tidak terkonsentrasi di Pulau Jawa. Perbaikan pendataan dan kemudahan dalam fish traceability, pendapatan dan kesejahteraan nelayan meningkat, serta nilai PNBP dan kontribusi subsektor perikanan tangkap terhadap perekonomian nasional menjadi optimal. Bagaimana pembagian zona penangkapan ikan terukur di WPP NRI berbasis kuota? 11 wilayah pengelolaan perikanan di Indonesia dibagi ke dalam 6 zona yang merepresentasikan zona penangkapan ikan berbasis kuota untuk industri, zona penangkapan ikan kuota untuk nelayan tradisional, dan zona untuk penangkapan ikan terbatas. Bagaimana pembagian kuota penangkapan ikan terukur di Indonesia? Kuota dihitung dari total tangkapan yang diperbolehkan yang ditentukan oleh Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan dan RFMO dan disahkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan. Kuota tersebut selanjutnya dibagi menjadi kuota untuk industri yang dipungut PNBP, kuota untuk nelayan lokal yang tidak dipungut PNBP, serta kuota untuk hobi yang dipungut PNBP. Sebagaimana terjadi pada grafis berikut dengan total kuota 4,894 juta ton per tahun senilai 120,6 triliun rupiah. Multiplier effects kebijakan penangkapan terukur di zona 1 sampai zona 4 mencakup pengelolaan pelabuhan perikanan,
industri perikanan, hingga penyerapan tenaga kerja dan distribusi pertumbuhan ekonomi tersaji pada grafis ini. Berikut dengan perkiraan perputaran uang mencapai 281,36 triliun rupiah per tahun. Bagaimana agar implementasi penangkapan ikan terukur ini dapat diawasi dan dijalankan dengan baik? Tersedia sistem pengawasan berbasis teknologi yang terintegrasi dan terhubung langsung dengan server pusat sebagaimana ilustrasi berikut ini. Seiring dengan implementasi penangkapan ikan terukur, dikembangkan Kampung Nelayan Maju yang tersebar di seluruh zona. Kampung Nelayan Maju atau populer dengan sebutan Kalaju, merupakan sinergi beragam kegiatan untuk mewujudkan kampung nelayan yang tertata, maju, bersih, sehat dan nyaman yang mampu meningkatkan kualitas dan produktivitas kehidupan nelayan dan keluarganya. Beragam kegiatan KKP dilakukan di lokasi Kalaju, dari mulai bantuan sarana dan prasarana, fasilitas pendanaan usaha, bimbingan teknis, penumbuhan dan penguatan kelembagaan, hingga penataan fasilitas umum. Di samping itu, terdapat dukungan ragam kegiatan lainnya dari kementerian atau lembaga terkait serta stakeholder lainnya, seperti penyediaan BBM, permodalan, asuransi, jaringan komunikasi, infrastruktur dan perumahan, kelembagaan usaha, kesehatan, pendidikan, hingga dukungan lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi. Perikanan tangkap Indonesia tidak mungkin maju dan berkembang secara berkelanjutan tanpa kerjasama dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Mari kita mereformasi diri, bersinergi, dan berkolaborasi, mewujudkan penangkapan ikan terukur dan mengembangkan kampung nelayan maju untuk keberlanjutan sumber daya, kesejahteraan masyarakat, dan kontribusi yang optimal bagi pendapatan negara.